Perkenalkan, saya Elisito Nurhafizah, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi hewan, unit homeostatis. Homeostatis pertama kali dikenalkan oleh Walter Cannon, menyebutkan bahwa keadaan stabil dinamis unsur-unsur pokok lingkungan internal atau milieu interior yang mengelilingi dan saling bertukar berbagai zat dengan sel untuk membentuk suatu lingkungan yang stabil. Maka sel memiliki kemampuan yang dinamakan homeostatis. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa yang dinamakan homeostatis dan bagaimana keadaan sel membentuk keadaan stabil, maka dalam kegiatan ini akan dipraktekkan bagaimana pengaruh dan osmosis itu, serta bagaimana proses dan pengaruhnya terhadap sel. Nah, tujuan dilaksanakannya praktikum ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana keadaan sel bila ditempatkan pada larutan yang bersifat isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses osmosis yang terjadi pada beberapa organisme melalui peragaan media tertentu seperti usus ayam. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, pada kegiatan pertama, alatnya berupa wadah gelas air mineral sebanyak 4 buah, jarum pentul, pipet transparan, lilin, korek api, mistar, gunting, dan stopwatch. Nah, bahannya sendiri berupa telur sebanyak 4 butir, larutan Aquades, larutan NaCl yang konsentrasinya sebanyak 0,5%, 1%, dan 2%. Pada kegiatan kedua, alatnya yaitu yang pertama meja bedah secukupnya, gunting, penggaris, karet gelang, pipet tetes, gelas ukur, wadah air gelas mineral sebanyak 3 buah, dan stopwatch. Nah, bahannya sendiri kita menggunakan usus ayam, air keran, dan larutan NaCl serta glukosa sebanyak 25%. Nah, cara kerjanya sendiri pada kegiatan pertama. Pertama-tama kita mengisi gelas tadi dengan Aquades, larutan NaCl yang konsentrasinya 0,5%, 1%, dan 2%. Yang kedua, pecahkanlah cangkang telur yang bagian atas dan bagian bawah. Saat memecahkan cangkang telur, pastikan bahwa membran telur tidak terpecah. Nah, selanjutnya masukkan pipet transparan tadi ke dalam telur dengan tidak menyentuh bagian bawah membran telur. Nah, tutupilah celah yang terdapat pada pipet transparan dengan lilin dan korek api sampai tidak ada celah sedikit pun. Yang ketiga yaitu masukkan telur-telur tadi ke dalam gelas yang berisi Aquades, larutan NaCl yang konsentrasinya 0,5%, 1%, dan 2%. Nah, yang terakhir, amatilah perubahan tinggi yang terjadi pada pipet transparan tadi. Ukur dan catat hasilnya pada interval waktu 5 menit sebanyak 12 kali. Untuk kegiatan kedua, pertama-tama siapkan tabung reaksi yang telah terisi air kira-kira sebanyak 1/2 dari tinggi tabung reaksi tadi. Nah, yang kedua, cuci bersih usus ayam sampai tidak ada kotoran di dalamnya. Kemudian, mengikat salah satu ujungnya dengan menggunakan karet gelang. Yang ketiga, masukkan ke dalam usus ayam larutan NaCl, glukosa, dan air sampai agak terisi penuh, lalu mengikat ujung lainnya. Nah, selanjutnya, masukkan usus ayam tadi ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah terisi air. Kemudian menandai permukaan air pada tabung reaksi yang telah terisi usus ayam tadi. Langkah selanjutnya atau yang terakhir, melakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Mengamati perubahan tinggi yang terjadi pada tabung reaksi. Nah, sekian video penjelasan praktikum fisiologi hewan unit homeostatis dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.